Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah menginjak pertemuan yang keempat tentang materi tafsir. Yang sekarang keempat ini bahasan kita adalah tabiat manusia yang suka membantah. Nah, kenapa kita sering bertanya-tanya pada diri kita? Kenapa susah sekali orang itu diatur, diberitahu, dia membantah, bahkan mendebatnya. Dalam hal ini kita tahu kalau ada pandemik. Dalam pandemik ini ada aturan-aturan, baik aturan tentang kesehatan, kemudian aturan tentang karantina wilayah, yang tujuannya untuk menghentikan mata rantai dari virus pandemik yang sekarang sedang lagi kita lalui ini. Nah, ternyata memang Allah sendiri sudah menjelaskan dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa tabiat manusia itu ya memang suka membantah. Dan itu tergambar dalam surat Al-Kahfi ayat 54. Allah berfirman, "Walaqad sharrafna fi hadzal Qur'ani lin-nasi min kulli masal wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala." Nah, ayat ini menjelaskan, Allah menyebutkan secara khusus dengan kata jadal. Jadal itu debat, mendebat, atau kalau dalam bahasa tafsir itu membantah. Nah, ini memang sudah menjadi tabiat manusia. Sehingga jangan heran ketika kita itu mendapatkan sesuatu atau menerima berita bahwa susah sekali orang itu. Suruh begini, nggak nurut. Suruh berinovasi, tidak menurut, kemudian diberi aturan, banyak sekali sering dilanggar. Nah, ini karena memang ayat ini menggambarkan tentang itu, sehingga itu menjadi suatu tabiat manusia yang suka membantah itu tadi. Nah, di sini dijelaskan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Min kulli masal wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Namun demikian, manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Bagaimana perumpamaan itu? Ayat ini Allah mencoba menyadarkan akal pikiran dan budi luhur manusia. Agar manusia itu bisa menempatkan dirinya pada suatu tempat yang mulia, karena makhluk yang paling mulia itu adalah makhluk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk yang lain, itu adalah manusia. Untuk menempatkan itu, maka kita harus meninggalkan yang namanya hati yang keras. Nah, di sini Allah menyadarkan akal pikiran dan budi luhur manusia. Min kulli masal, dengan berbagai perumpamaan. Perumpamaan itu bisa dari binatang kecil, semut, lebah, kemudian lalat, itu. Sampai pada perumpamaan yang besar. Dalam hal ini benda-benda alam yang besar seperti gunung, samudra. Ini sebagai contoh suatu perumpamaan yang diberikan Allah yang disampaikan Allah dalam Al-Quran itu. Tujuannya adalah untuk menyadarkan akal pikiran dan budi luhur manusia. Nah, namun bagaimana ya yang terjadi? Apa yang terjadi? Yang terjadi justru sebaliknya. Manusia adalah makhluk yang paling suka membantah. Ketika diajak berinovasi, ayo maju, ayo disiplin. Dia mencari alasan-alasan. Ini contoh aplikasi di masyarakat. Coba misalkan tolong di karantina, jangan keluar dulu.
tapi sudah kemana-mana. Kita lihat waktu pandemi, ada karantina, justru dia malah mencari dalih bagaimana saya akan makan, bagaimana saya akan beraktivitas kalau saya harus di rumah terus. Gitu. Karena itu memang sebenarnya ajaran agama bahwa menempatkan jati diri manusia itu sebenarnya pada suatu yang luhur. Ketika diatur untuk lebih baik, mestinya dia akan nurut. Tapi kebanyakan orang itu membantah tentang itu. Kalau bercerita tentang pandemi zaman Rasulullah itu sudah ada. Zaman sahabat malah lebih banyak terjadi. Nah, mereka juga dilakukan aturan-aturan. Contoh di masa Umar katakan, itu ada pandemi di Syam itu. Nah itu bagaimana? Hampir dalam suatu sejarah itu ada sekitar 20 sampai 30 ribu yang meninggal dalam wabah itu atau pandemi itu. Nah bagaimana kemudian sahabat Amr bin As menyelesaikan itu? Diberikan aturan, suruh pergi ke gunung-gunung, meninggalkan kampung, di situ dikarantina, akhirnya selesai. Nah, begitu juga tentang peristiwa yang kita alami sekarang ini. Kita suruh di karantina, suruh di rumah. Nah, tapi banyak sekali yang tidak mau menjalankan aturan-aturan itu. Dan disinilah maka sebenarnya Allah itu sudah mencoba menyadarkan akal pikiran dan budi luhur manusia. Tapi karena memang tabiat manusia itu yang suka membantah, kenapa? Dia akan mencari-cari alasan untuk mengingkarinya dan dia tidak mematuhinya. Apa dasarnya? Kenapa bisa begitu? Karena terpengaruh oleh hawa nafsu, terpengaruh oleh kesombongan, terpengaruh oleh tipu daya setan. Nah, bagaimana jika tetap tak bergeming misalnya dengan perumpamaan-perumpamaan itu tadi ya? Baik yang binatang kecil sampai benda-benda alam yang besar, itu tetap saja dia akan teguh tidak mau mengikutinya. Jika disadarkan dengan berbagai macam petunjuk Allah, dengan perumpamaan, dengan kisah-kisah atau peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi, itu dia tak bergeming, kemudian hatinya mengeras karena tetap saja dia tidak mau mengikuti, diajak untuk disiplin nggak mau, untuk berinovasi tidak mau, nah untuk mencoba mendekatkan diri pada Allah tidak mau. Nah ini maka diberi peringatan maupun tidak diberi peringatan itu akan sama saja, sehingga sekalian Allah akan menutup atau mengunci hati, kemudian pendengarannya serta penglihatannya ditutup. Mereka ini tidak akan berguna hidup di dunia, apalagi di akhirat kelak. Dan ini tergambar dalam Al-Baqarah ayat 7. Demikian yang saya sampaikan pada materi yang keempat ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita dan kita bisa mengaplikasikan dari ayat ini tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.